Perkenalkan, nama saya Luisa Antonia Wulan Lolong dengan NIM 220211060015. Di sini saya akan menjelaskan Lab 15.4.8 yaitu Observe DNS Resolution. Di sini terbagi atas 3 part. Part yang pertama yaitu Observe the DNS Conversion of a URL to an IP address. Part yang kedua yaitu Observe DNS Lookup using the DNS Lookup command on website. Part yang ketiga itu Observe DNS Lookup using the DNS Lookup command on mail server. Langsung saja kita masuk ke part yang pertama yaitu Observe the DNS Conversion of a URL to an IP address. Pada bagian A di sini kita disuruh untuk membuka window command prompt. Jadi kita akan buka command prompt. Setelah itu, pada bagian B, at the command prompt, ping the URL for the Internet Corporation for assign name and number ICANN at www.icinn.org. Jadi di sini kita akan ping ke www.icinn.org. Nah, di sini kita mendapatkan IP versi 4-nya. Kemudian di sini ada pesan bahwa if the domain name is resolved to an IP versi 6 address, use the command ping -4 www.icinn.org to translate into an IP versi 4 address if desired. Jadi jika kita mendapatkan domain name dengan IP versi 6 dan kita untuk dapat mentranslatekannya ke IP versi 4, kita dapat menggunakan command ping -4 www.icinn.org. Karena di sini saya sudah mendapatkan domain name-nya dengan IP versi 4, jadi saya tidak akan memakai perintah ini lagi. Yang ping -4 www.icinn.org. Setelah itu, pada bagian C, type the IP versi 4 address from step B into a web browser. Jadi di sini IP versi 4 ini kita akan memasukkannya ke dalam web. Kita enter. Di sini ternyata web dari icann.org masih mengalami maintenance. Kemudian pada bagian D, di sini ada sebuah pernyataan yang dimana banyak orang lebih mengingat akan tersebut. Di sini dekat kita memasukkannya, itu websitenya tidak terbuka. Angka lunak yang digunakan di website, dia mengenal 10 number dan tidak mengenali angka basis 2 atau angka biner. Kemudian kita masuk ke bagian E. Di command prompt kita diminta untuk ping ke www.cisco.com. Jadi ping www.cisco.com. Nah, di sini kita telah mendapatkan informasi IP versi 4-nya. Jadi kita tidak perlu untuk menggunakan perintah ini lagi. Setelah itu ada pertanyaan di sini. When you ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example? Explain.
Jadi saat saya ping kode di sini, IP address yang didapatkan beda dengan contoh. Kan kalau di contoh di sini 172.230.155.162. Kalau di sini saya mendapatkannya 23.220.173.41. Jadi ini berbeda karena Cisco ini dia tergantung di mana kita berada secara geografis. Cisco dia mengosting konten webnya di serangkaian konten mirror. Ini berarti Cisco mengunggah konten yang sama persis ke server yang beragam secara geografis dan tersebar di seluruh dunia. Jadi ketika seseorang mengakses www.cisco.com akan diarahkan ke konten mirror yang terdekat. Kemudian di sini berikutnya, type the IP address that you obtain when you ping www.cisco.com into a browser. Jadi kita akan memasukkan IP address ini ke web browser lagi. Kemudian di sini pertanyaannya, does the website display explain? Jadi kita akan memasukkannya. Ya di sini. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ini bisa saja karena aturan dari firewall pada sistem keamanan Cisco yang dimana dia melarang untuk pengiriman alamat IP melalui browser. Jadi ini bergantung pada web kita, yang dimana kita juga bisa mendapatkan pesan bahwa sambungan tidak aman atau kesalahan sertifikat keamanan. Setelah itu, kita masuk ke part yang kedua, yaitu observe DNS lookup using DNS lookup command and website. Jadi di command prompt kita akan mengetikkan ns lookup command. Jadi kita akan mengetikkan ns lookup. Nah, bagian B, jika kita perhatikan di command prompt, dia sudah mengubah menjadi tanda lebih besar, yang berarti kita berada di ns lookup prompt. Jadi di prompt ini kita bisa memasukkan komen-komen yang relate dengan DNS. Kemudian at the prompt type tanda tanya. Jadi kita akan type tanda tanya. Yang dimana kita bisa melihat list-list komen yang tersedia yang dapat kita gunakan pada ns lookup mode ini. Nah, kemudian at the ns lookup prompt kita type www.cisco.com. www.cisco.com. Di sini untuk servernya now address-nya ini 192.168.1.1. Kemudian what is transit IP versi 4 address? IP versi 4 address-nya yang ini. Kemudian is it the same as the IP address shown with the ping command? Saat kita mempingnya, IP versi 4-nya muncul dengan address ini 23.220.173.41 dan ini 23.220.173.41. Jadi sama. Kemudian address in addition to the 172.230.155.162 IP address, there are the following number 260.214.4.A.395.2.2B33 N2600.214.4.A.238E.2.2.2B33. What are these? Jadi yang ini merupakan IP versi 6. Kemudian, at the ns lookup prompt, type the IP address of the Cisco web server that you just want. Jadi kita akan ketikkan Jadi kita akan mengetikkan IP address yang sudah kita dapatkan tadi di
saat kita ping ke Cisco. Nah, di sini untuk serversnya unknown, kemudian untuk addressnya yang ini. Kemudian di sini, using the DNS lookup tool, record the IP address associated with www.google.com. Jadi, kita bisa mengetikkan www.google.com untuk melihat IP address yang terasosiat atau yang terkait dengan google.com. Jadi ini IP address yang terkait. Nah, setelah itu kita masuk ke part 3. Part ketiga yaitu observe DNS lookup using DNS lookup command on mail server. Jadi di DNS lookup prompt kita akan type set type sama dengan mx. Ini membuat DNS lookup dapat mengidentify mail server. Jadi set type sama dengan mx. Oke. Kemudian masih di DNS lookup prompt type cisco.com. Nah, ini toh, dia sudah mengidentify mail server yang ini. Kemudian, based upon the output a bus with, mail server will be contact first when the email is sent to cisco.com. Jadi, server yang akan dihubungi terlebih dahulu adalah MX preference yang terkecil, yaitu ya ini, yang 10. Setelah itu pada bagian C, at the DNS lookup prompt, type exit to return to the regular command prompt. Jadi kita akan exit untuk kembali ke command prompt seperti biasa. Setelah itu at the PC command prompt type ipconfig all. Jadi kita akan ipconfig/all. Nah, kemudian write the IP address of all DNS server that your school use. Di sini kan diminta DNS server dari sekolah kita yang kita gunakan. Namun di sini karena saya di rumah dan saya menggunakan WiFi, saya akan lihat WiFi. Di sini DNS servernya itu 192.168.1.1. Oke, kita sampai ke reflection question. Di sini, what is the fundamental purpose of DNS? Jadi, DNS ini dia bertujuan sebagai penerjemah yang dimana nama menjadi angka dan juga nomor tersebut dapat berupa IP versi 4 atau IP versi 6. Sekian penjelasan dan demo dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.